Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albayanti Putriani, NIM 19141414324, kelas 5D PGSD. Ini adalah tugas apresiasi sastra. Di sini saya akan mengapresiasikan 3 buah film dan berdasarkan pendekatan. Di sini saya mengapresiasikan yang pertama film yang berjudul Sendiri. Di film ini menceritakan tentang seorang ayah yang terkena virus COVID-19 yang terpaksa melakukan isolasi dan terjauh dari putrinya, sehingga putrinya takut jika ayahnya meninggal. Karena COVID-19 ini dan pada akhirnya apa yang dilakukan putrinya terjadi. Ayahnya meninggal dan ia menjadi yatim piatu. Pesan pada film ini, mari lakukan vaksin sekarang sebelum terlambat. Yang pertama, berdasarkan pendekatan yang pertama dapat dilihat pada pendekatan stylistika, yaitu pemanfaatan bahasa dalam karya sastra yang memiliki pesan keindahan yang bermakna. Dapat dilihat pada akhir video. Terdapat pesan dari pembuat film, yaitu jangan ada lagi anak-anak yang menjadi yatim karena COVID-19. Mari lakukan vaksin sekarang. Yang kedua, ada pendekatan semiotika, yaitu sastra yang memiliki makna tanda sebagai pembangun. Dapat dilihat pada tayangan Fai menelpon ayahnya, mengingatkan meminum vitamin ayahnya. Bermakna itu kepedulian terhadap ayahnya. Dan ia menangis ketika mengunjungi ayahnya, bermakna takut kehilangan. Lalu yang ketiga, ada antropologi, mengandung nilai kebudayaan yang merekam perjalanan kebudayaan itu sendiri. Dapat dilihat pada film tayangan awal, itu menunjukkan rekaman kebersamaan atau aktivitas ayah Fai sebelum meninggal. Yang keempat, ada pendekatan psikologis, yaitu pendekatan yang dipilih seseorang menemukan nilai psikologis atau nilai kejiwaan yang ganti untuk memberikan pencerahan kepada pembaca. Pada film dapat dilihat pada tayangan Fai menjenguk ayahnya. Fai terlihat sangat sedih, itu merupakan kejiwaannya. Dan pada tayangan Fai menelpon ayahnya terlihat tegar. Lalu ada pendekatan yang kelima, ekspresif, yaitu mengarah pada unsur-unsur yang menurut pada emosi dan perasaan yang disampaikan, sehingga emosi yang disampaikan pada yang dapat dirasakan oleh penonton. Dapat dilihat pada tayangan ayahnya mengendong Fai ke kamar, menunjukkan perasaan sayang kepada Fai, dan Fai menangis melihat jenazah ayahnya, menunjukkan perasaan sedih dan kehilangan. Begitupun nenek Fai juga sebaliknya. Lalu ada pendekatan yang keenam, deduktif. Itu menemukan nilai pendidikan yang terkandung atau menemukan nilai edukatif, sehingga film dapat bernilai untuk masyarakat. Dapat dilihat pada film nilai pendidikan yang dapat diambil, yaitu pada tayangan ini ayahnya menyesali karena telah terkena COVID-19. Nilai yang dapat diambil bahwa penyesalan itu di akhir, bukan di awal. Maka dari itu kita harus mencegah daripada mengobati. Itu nilai yang harus kita ambil. Lalu yang ketujuh, ada pendekatan mimetik, yaitu karya sastra dianggap sebagai tiruan alam atau kehidupan manusia. Jadi pada film ini merupakan tiruan dari kisah nyata dalam kehidupan manusia pada masa kini yang terjadi pada Indonesia pada masa kini. Lalu yang kedelapan, ada pendekatan sosiologi, mengungkapkan bahwa dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat sebuah hubungan dan dalam hubungan terdapat perpisahan. Dapat dilihat pada film Fai dan ayahnya berpisah untuk selamanya. Lalu
Yang kesembilan ada strukturalisme, yaitu terdiri unsur fisik di antara diksi, pengejenisiannya, kata konkret dan lain-lain, dan unsur batin. Dapat dilihat pada film, terdapat diksi, pengejenisiannya atau makna hayalan seseorang sutradara dan berkaitan pada unsur batin terdapat yaitu tema, seperti tema sendiri, bertemakan sendiri, dan amanat yang dapat diambil yaitu kita harus mencegah agar keluarga tetap utuh. Lalu kita beralih pada film yatim. Di film Yatim ini menceritakan bahwa di sini ada seorang pengusaha yang akan mengalami kebangkrutan, dan dia itu akan dia ingin mencari ketenangan hatinya. Lalu dia itu curhat kepada sahabatnya, lalu sahabatnya memberikan solusi agar ia ke sebuah panti asuhan atau anak-anak yang yatim atau dia tidak memiliki ayah ataupun yatim piatu. Setelah di sana dia membagikan amplop berupa uang atau menyantuni anak yatim. Setelah pulang dia belum mendapatkan ketenangan hatinya, dan setelah seorang anak yatim memanggilnya agar untuk dapat kembali besok, lalu kemudian dia meminta agar pebisnis itu dapat dipanggil bapak oleh anak itu, sehingga hati nurani dia tersentuh kepada anak yatim tersebut. Disitulah dia mulai mendapatkan ketenangan hati. Di sini saya akan melakukan apresiasi berdasarkan pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan psikologis sastra, yaitu nilai kejiwaan pada filmnya, yaitu seorang pengusaha memiliki rasa iba kepada anak yatim, dan anak yatim memiliki rasa merindukan seseorang ayah. Yang kedua, melakukan pendekatan semiotika. Karya sastra memiliki makna tertentu. Dapat dilihat pada film Yatim memiliki makna santunilah anak yatim, karena orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologi, sebuah hubungan, yaitu sebuah hubungan dan di dalam hubungan terdapat perpisahan, seperti dapat dilihat pada film anak yatim yang telah berpisah dari bapaknya untuk selamanya. Yang keempat, pendekatan strukturalisme. Terdapat diksi imajinasi, bahwa pada film memiliki makna hayalan yang dapat diambil dan terdapat unsur batin seperti temanya itu yatim, dan amanat yang pada film dapat diambil yaitu santunilah anak yatim, karena orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim. Lalu ada pendekatan yang kelima, ada eksprensif, yaitu merujuk pada emosi dan perasaan yang disampaikan pada film. Pebisnis terdapat perasaan kesal karena bisnisnya mau rugi, dan ia juga memiliki perasaan kasihan dan sayang terhadap anak yatim tersebut. Lalu yang keenam ada pendekatan stilistika, memiliki pesan keindahan yang bermakna. Dapat dilihat pada tayangan pengusaha membagikan amplop memiliki pesan harus menyantuni anak yatim, dan ketika seorang anak memintanya dapat kembali memiliki pesan, ia telah mendapatkan ketenangan hatinya. Yang ketujuh ada pendekatan antropologi, yaitu nilai-nilai kebudayaan atau agama ada pada film. Dapat dilihat nilai agamanya itu bersedekah dan saling berbagi kepada anak yatim. Yang kedelapan ada pendekatan mimetik,
yaitu tiruan alam atau kehidupan manusia yang dapat dilihat di film ini merupakan tiruan atau kehidupan manusia yang dialami pada setiap orang. Yang kesembilan ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif yaitu menemukan nilai pendidikan yang terkandung sehingga dapat bernilai untuk masyarakat. Dapat dilihat pada film, terdapat nilai pendidikan yang dapat diambil, yaitu sikap peduli sesama manusia. Hal ini dapat ditiru oleh masyarakat. Lalu kita beralih kepada film Tolak Bala. Di sini menceritakan bahwa ada seorang anak gadis yang bernama Tendri Abeng yang dari kecil sampai dewasa dia menuruti apa yang dimau ibunya, yaitu melakukan adat istiadat dan tidak bisa dijauhi dari kehidupan dari keluarga mereka, dan mempercaya apa itu pamali, ataupun dia harus juga melakukan tolak bala untuk mengusir sial. Nah, di sini saya akan melakukan pendekatan apresiasi berdasarkan pendekatan. Yang pertama, psikologis. Pendekatan psikologi. Nilai kejiwaan pada film yaitu terdapat beberapa tokoh. Tendri memiliki jiwa yang tulus dan sabar. Ayah Tendri memiliki jiwa sabar, sedangkan ibu Tendri memiliki sifat yang suka mengatur dan pemarah. Yang kedua, semiotika. Karya sastra memiliki makna tertentu, dapat dilihat pada film, memiliki makna bahwa kita boleh melaksanakan adat istiadat, tetapi tidak boleh terlalu dipercayai karena takdir sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang ketiga, pendekatan sosiologi, sebuah hubungan dan di dalam hubungan terdapat perpisahan, dapat dilihat pada film Tolak Bala, yaitu meninggalkan tiga calon Tendri Abeng dan perpisahan Tendri dengan Wono akibat pamali. Yang keempat, ada pendekatan strukturalisme. Terdapat diksi imajinasi bahwa pada film memiliki makna hayalan yang dapat diambil. Terdapat unsur batin seperti tema tolak bala dan amanat pada film. Jauhilah tolak bala atau adat atau kepercayaan yang menjauhi Tuhan. Ada pendekatan kelima, yaitu eksprensif, yaitu merujuk pada emosi dan perasaan yang disampaikan pada film. Perasaan orang tua Tendri takut jika anaknya tidak dilamar oleh laki-laki. Perasaan Tendri, ia tidak ingin mengikuti kemauan ibunya yang selalu mempercaya adat, dan ia juga kecewa kepada kekasihnya. Yang keenam, ada pendekatan stilistika, memiliki pesan keindahan dan yang bermakna, dapat dilihat pada film bahwa ayah Tendri memberi amanah kepada Tendri agar menjalankan kehidupan dan menjaga nama baik bapaknya karena ia seorang perempuan. Lalu yang kedelapan, ada pendekatan mimetik, tiruan alam atau kehidupan manusia yang dapat dilihat pada film ini. Kebudayaan yang sering dilakukan manusia pada adat istiadat masing-masing dan masih dipercayai hingga sekarang. Yang ke-9, ada pendekatan deduktif, menemukan nilai pendidikan yang terkandung sehingga dapat bernilai untuk masyarakat. Dapat dilihat pada film ini terdapat nilai pendidikan yang dapat diambil, yaitu jauhilah ajaran yang menjauhi Tuhan dan menjadi makanan sehari-hari di kehidupan kita, seperti pamali yang dilarang oleh orang tua dulu. Karena apa yang ada di kehidupan manusia sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Itulah hasil apresiasi dari saya berdasarkan 9 pendekatan dari 3 sebuah film. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.